Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yasmin Jaranjani, perwakilan dari kelompok 1, dengan pertanyaan, faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh PT Indofood dalam menentukan pasar internasional yang potensial untuk ekspor produknya. Nah, di sini pastinya PT Indofood ini melakukan analisis pasar. Yang pertama yaitu potensi pasar di suatu negara atau wilayah. Nah, di sini potensi pasar yang dilihat oleh PT Indofood ini melihat dari perusahaan mungkin dapat mengevaluasi ukuran pasar potensial untuk produknya di suatu negara ataupun wilayah. Yang kedua, tren konsumen, meneliti tren konsumen yang ada di pasar lokal dan juga termasuk perubahan dalam gaya hidup ataupun kebiasaan makanan. Hal ini dapat dilihat dari negara Jepang, yang mana kebiasaan orang-orang Jepang itu makan ramen, yang notabene itu adalah kebiasaan dari orang-orang Jepang. Maka dari itu PT Indofood harus menyelaraskan produknya untuk memasuki pasar Jepang. Selanjutnya pastinya melihat dari kondisi ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, melihat pertumbuhan ekonomi di suatu negara ataupun wilayah untuk menentukan stabilitas dan daya beli konsumen itu sendiri. Yang kedua, inflasi dan nilai tukar mata uang, mengamati tingkat inflasi dan nilai tukar uang untuk mengidentifikasi risiko finansial yang terjadi yang memungkinkan PT Indofood ini dapat menggulung tikar untuk mengekspor produknya di negara tersebut. Selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, pastinya dalam mengekspor ataupun mengimpor produknya, suatu perusahaan itu harus melihat dari kebijakan pemerintah. Apakah kebijakan pemerintah itu dapat preferen dengan PT Indofood ini? Tentunya yang pertama itu regulasi makanan dan kesehatan, memahami peraturan yang ada di negara atau wilayah tersebut, dan juga pemerintah terkait impor dan ekspor yang dapat mempengaruhi operasi bisnis dari PT Indofood itu sendiri. Terima kasih. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Kurniasari, perwakilan dari kelompok 2. Dengan pertanyaan, apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Indofood ketika melakukan praktik ekspor dan impor? Dan jika ada, apa yang dilakukan Indofood untuk mengelola tantangan tersebut? Yang pertama, tantangan regulasi dan kebijakan perdagangan, yaitu dengan tantangan adanya peraturan dan kebijakan perdagangan internasional yang kompleks di berbagai negara. Dengan memanajemennya, yaitu PT Indofood mungkin perlu menyelaraskan operasinya dengan peraturan dan kebijakan perdagangan di setiap negara dan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap perubahan kebijakan yang ada di negara atau wilayah tersebut. Yang kedua, logistik dan rantai pasokan internasional dengan tantangan, kompleksitas dan risiko dalam manajemen rantai pasokan internasional, termasuk masalah pengangkutan, gudang, dan juga keamanan dari produk PT Indofood. Dengan manajemen yang bisa digunakan, yaitu perusahaan dapat mengadopsi teknologi canggih untuk memantau dan juga mengelola rantai pasok mereka yang lebih efisien tentunya. Kemitraan dengan penyedia logistik yang handal juga dapat membantu mengatasi masalah ini. Yang ketiga, masalah yang mungkin sedikit kompleks dalam kendala yang dihadapi oleh PT Indofood, yaitu perubahan nilai mata tukar uang dengan tantangannya, yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya ekspor dan impor dan juga keuntungan yang didapat oleh PT Indofood itu sendiri. Manajemen yang dapat dilakukan oleh PT Indofood ini menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka mata uang dan juga mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Selanjutnya yang terakhir ada kualitas dan standar internasional. Dengan adanya standar internasional memungkinkan PT Indofood ini lebih mengedepankan kualitas dari produk mereka. Dengan tantangannya memastikan produk memenuhi standar kualitas dan regulasi internasional yang berlaku di negara tujuan. Dengan manajemen, PT Indofood dapat melakukan sertifikasi produk dengan sesuai standar internasional dan menguji kualitas secara teratur dan memastikan kesesuaian produk dari PT Indofood di negara atau wilayah tersebut. Pertanyaan dari Puspita Ananda dari kelompok 3 dengan pertanyaan, menurut kelompok kalian di marketing mix yang telah disebutkan pada PPT, apakah ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh PT Indofood CBP untuk memasarkan produknya sampai ke luar negeri? Pastinya ada. Yang pertama, penyesuaian produk. Nah, dalam penyesuaian produk ini ada adaptasi produk dan juga inovasi produk. Nah, dalam adaptasi produk ini tentunya Indofood CBP harus
memastikan bahwa produk bisa diadaptasi dan disesuaikan dengan preferensi lokal, selera, dan juga standar di pasar tujuan. Yang kedua, di inovasi produk, PT Indofood CBP juga harus mempertimbangkan kebutuhan inovasi produk untuk memenuhi tuntutan pasar dan bersaing dengan produk yang sudah ada di pasar setempat. Selanjutnya ada strategi harga. Nah, dalam strategi harga juga PT Indofood harus ada penyesuaian harga dengan negara atau wilayah tujuan mereka, yaitu dengan menyesuaikan harga dengan kondisi ekonomi dan daya beli konsumen yang ada di pasar lokal. Selanjutnya di sini ada juga ketidakpastian mata uang. Nah, di sini PT Indofood mengelola resiko terkait fluktuasi ke depannya dengan nilai tukar mata uang dengan kurs dolar yang ada di negara atau wilayah tersebut. Selanjutnya distribusi dan juga logistik. Nah, rantai pasok internasional, membangun dan mengelola rantai pasok internasional yang lebih efisien dan juga tentunya dalam sistem distribusi lokal yang mana menyesuaikan strategi distribusi dengan karakteristik pasar. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Wulansari dengan NIM akhir 710. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kekuatan tenaga kerja dapat mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan bisnis pada PT Indofood. Nah, yang pertama yaitu keterampilan dan keahlian. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan ketentuan pekerjaan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang kedua yaitu ada motivasi dan kepuasan kerja. Nah, karyawan yang bermotivasi cenderung lebih produktif dan berkontribusi lebih positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu ada kreativitas dan inovasi. Nah, tenaga kerja yang kreatif dan inovatif dapat membantu perusahaan untuk menghadapi tantangan dan menemukan solusi baru. Dan yang keempat yaitu ada kolaborasi dan tim kerja. Nah, di sini karyawan yang mampu bekerja secara efektif dalam tim dapat meningkatkan kolaborasi dan strategi antar bagian atau unit kerja. Dan yang kelima dari situ ada pelatihan pengembangan. Nah, investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan kemampuan mereka dan memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang terampil dan siap menghadapi perubahan. Nah, yang keenam di sini kesejahteraan karyawan. Nah, kesejahteraan karyawan termasuk fasilitas kesehatan dan dukungan psikologis dapat meningkatkan kehadiran kesehatan dan kinerja karyawan. Nah, yang terakhir di situ ada diversitas dan inklusi. Nah, yaitu di sini mendorong diversitas dan inklusi di tempat kerja dapat membawa perspektif yang beragam, meningkatkan kreativitas dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Noval Arif Rahman dengan NIM akhir yaitu 712 dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh PT Indofood CBP untuk mengadaptasi produknya agar sesuai dengan regulasi dan standar kualitas di berbagai negara. Untuk mengadaptasi produk agar sesuai dengan regulasi dan standar kualitas di berbagai negara, secara umum perusahaan makanan dan minuman yang beroperasi di pasar internasional biasanya mengambil beberapa langkah yang untuk memastikan kebutuhan produk mereka dengan regulasi dan standar di berbagai negara. Nah, contohnya itu seperti pemahaman regulasi lokal. PT Indofood sendiri perlu memahami regulasi dan standar kualitas di setiap negara di mana mereka beroperasi atau memiliki pasar ekspor. Nah, di sini ini mencakup pemahaman dalam terhadap persyaratan pemerintah terkait label produk, bahan baku, proses produksi, dan keamanan pangan. Nah, yang kedua yaitu penyesuaian label dan kemasan. Nah, pemahaman persyaratan label produk seperti bahasa, informasi gizi, instruksi penggunaan, dan tanggal kadaluarsanya adalah kunci.
Nah, penyesuaian kemasan dan label produk sesuai dengan regulasi lokal membantu memastikan bahwa produk memenuhi standar yang berlaku di berbagai negara atau di setiap negara. Nah, yang ketiga yaitu penyesuaian formulasi produk. Nah, beberapa negara mungkin memiliki batasan atau persyaratan tertentu terkait bahan-bahan tertentu dalam produk makanan atau minuman. PT Indofood CBP dapat melakukan penyesuaian formulasi produk untuk memastikan kebutuhan terhadap regulasi dan standar tersebut. Misalnya ya di negara Islam atau mayoritas Islam mengoptimalkan yang makanan yang halal gitu, yang tidak mengandung babi atau yang tidak mengandung sebagainya lah. Nah, selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk Mas Noval gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 45. Nah, dari Aldila Adriana dari kelompok 6 dengan NIM akhir 023. Bagaimana PT Indofood mengevaluasi dan mengadopsi teknologi terbaru dalam perencanaan strategis mereka untuk tetap bersaing di pasar global? Lalu, bagaimana untuk mengukur infrastruktur di pasar internasionalnya? Nah, di sini salah satunya yaitu dengan beberapa pendekatan umum ya yang diambil oleh perusahaan dalam hal ini melibatkan yaitu tim inovasi dan R&D, yaitu membentuk tim inovasi dan penelitian dan mengembangkan R&D yang fokus pada eksplorasi teknologi terbaru dan yang dapat meningkatkan proses produksi, efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Nah, yang kedua di situ ada kemitraan strategis. Bermitra dengan perusahaan teknologi berkemuka atau startup inovatif untuk mengakses teknologi terbaru yang dapat diterapkan dalam rantai pasok atau operasional perusahaan. Nah, yang ketiga di situ ada analis tren industri. Nah, melakukan analis tren industri dan memahami perkembangan terkait dalam teknologi yang relevan dengan sektor makanan dan minuman. Nah, untuk mengukur infrastruktur di pasar internasional, PT Indofood mungkin menggunakan beberapa metrik termasuk yang pertama yaitu ketersediaan dan kinerja sistem. Yaitu di sini memantau ketersediaan sistem teknologi di berbagai lokasi internasional dan mengukur kinerja. Nah, yang kedua yaitu keamanan dan kebutuhan. Dan menilai tingkat keamanan infrastruktur untuk memastikan kepatuhan dengan regulasi setempat dan kebijakan perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu efisiensi operasional, yaitu mengukur efisiensi operasional yang melalui teknologi termasuk pengukuran siklus produksi, pengolahan integritas, dan efisiensi rantai pasok. Nah, yang keempat yaitu ada adopsi teknologi oleh pelanggan gitu. Menilai bagaimana pelanggan di pasar internasional merespon teknologi diadopsi seperti aplikasi pemesanan online atau platform lainnya. Nah, yang terakhir yaitu kesiapan terhadap perubahan. Mengevaluasi sejauh mana infrastruktur dapat menyelesaikan diri dengan perubahan regulasi teknologi baru atau kondisi pasar lainnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 9. Saya akan menjawab pertanyaan dari Setio Fajar dari kelompok 12. Apa yang dimaksud dengan marketing mix tersebut dan mengapa PT Indofood JBP menggunakan marketing mix untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasar. Yang pertama, marketing mix dikenal sebagai 4P,
konsep pemasaran yang mencakup 4 elemen, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk, yaitu layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Ini mencakup fitur, kualitas, dan desain merek dan layanan pelanggan. Price menentukan harga produk atau layanan, harus mencerminkan nilai produk dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Yang ketiga ada place, berkaitan dengan distribusi produk, yaitu cara perusahaan membuat produk atau layanan mereka tersedia untuk pelanggan. Yang terakhir ada promotion, melibatkan semua kegiatan pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk, mencakup iklan, penjualan langsung, pemasaran langsung, promosi penjualan, dan strategi komunikasi. PT Indofood adalah bagian dari grup Indofood dan fokus pada bisnis konsumen berbasis produk makanan dan minuman. Penggunaan marketing mix oleh perusahaan seperti Indofood dapat membantu mereka untuk memahami kebutuhan pasar, penyusunan strategi, optimalisasi penjualan, dan laba. Dengan menggunakan strategi marketing mix, perusahaan Indofood dapat memastikan bahwa mereka memahami pasar mereka dan bersaing secara efektif dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13. Bagaimana PT Indofood CBP mengatasi tantangan pasar, terutama dalam menghadapi persaingan yang ketat, yaitu dengan inovasi produk. Perusahaan mengembangkan dan memperkenalkan produk atau varian baru yang inovatif, yang dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan di pasaran. Yang kedua ada pengembangan merek, membangun citra merek yang kuat dan positif, dapat membantu perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing. Yang ketiga ada efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasokan, proses produksi, dan distribusi, dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Yang keempat ada pemasaran dan promosi yang cerdas, yaitu menggunakan strategi pemasaran yang cerdas dan efektif untuk menjangkau target pasar yang tepat. Yang kelima ada pengembangan saluran distribusi, memahami perilaku pembelian konsumen dan menjalankan strategi distribusi yang sesuai dapat meningkatkan ketersediaan produk di pasar. Selanjutnya ada kemitraan dan aliansi strategis. Aliansi dengan pemasok atau mitra strategis untuk membantu dalam pengembangan produk atau ekspansi pasar. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 14, yaitu bagaimana PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengoptimalkan distribusi yang luas dalam memasarkan produknya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengoptimalkan distribusi produknya dengan menjaga rantai distribusi yang efisien, membangun kemitraan dengan berbagai retail dan distributor, menerapkan teknologi dan sistem informasi, melakukan analisis pasar, pemilihan saluran distribusi yang tepat, pelatihan distributor dan tim penjualan, serta strategi logistik yang efektif. Dengan strategi ini, perusahaan dapat memastikan ketersediaan produk di pasar yang luas dan mencapai konsumen dengan cepat dan tepat. Terima kasih.